Aku mau ngomongin sesuatu yang jarang ada orang yang berani ngaku. Kamu tahu momen itu nggak? Pas kamu lagi ada di ruangan dan ruangan itu kayak punya kamu. Kamu yang nyalain suasana, kamu yang jadi tempat orang ketawa. Terus masuk satu orang nih, dan orang itu juga bersinar. Dan ada sesuatu di dada kamu yang kayaknya nyala gitu, bukan hangat, panas. Cuman sepersekian detik sebelum kamu sempat nyusun wajah kamu dengan benar gitu kan. Kabar baik dia baru mendarat dan sebelum kamu sadar kamu udah ngelakuin salah satu dari ini nih. Kamu timpa sama cerita kamu yang lebih gede, lebih grande gitu. Atau kamu koreksi kecil, bagus tapi kenapa gak sekalian gini. Atau kamu kasih selamat tapi antusiasme bunyinya tuh bener, matanya tuh kosong gitu. Dan habis itu kamu biasanya benci sama diri kamu sendiri. Karena kamu tuh bukan orang jahat. Kamu itu justru orang yang paling mendukung teman-teman kamu. Tapi kok tadi, eh, aku mau kasih tahu satu hal dan ini yang aku tulis di Mahkota Sang Singa ya. Si rasa panas tadi yang sepersekian detik itu bukan bukti kamu jahat. Itu bukti bahwa singgasana yang kamu miliki itu lagi gak ngerasa aman. Analoginya gini ya, di kerajaan yang tahtanya goyah, cahaya orang lain itu gak terbaca sebagai tambahan terang, dia terbaca sebagai pencurian. Kayak misalnya tepuk tangan untuk orang lain itu dikurangi dari jatah yang itu-itu juga gitu. Padahal cahaya kamu itu gak pernah bekerja dengan cara seperti itu. Nah, coba pikir gini, kamu punya lampu di ruangan, terus ada yang menyalakan lampu kedua. Apa iya ruangannya jadi lebih gelap? Enggak kan? Enggak pernah. Dua lampu menyala, ruangannya semakin terang. Satu cahaya enggak akan pernah mengurangi cahaya yang lain. Dan yang membuat dua matahari seperti terasa berperang itu hanya satu hal, yaitu ketika salah satunya takut dia bukan satu-satunya matahari. Ya enggak? Jadi lain kali ketika rasa panas tadi itu menyala, kamu enggak perlu hilangkan itu. Kamu hanya perlu mengenalinya. Gitu ya, kalau di aku ya. Bilang pelan ke dalam kayak gini. Oh, tahtaku lagi ngerasa terancam nih. Terus tarik napas dan lakukan sesuatu hal yang membuat raja itu beneran terlihat seperti raja. Kasih selamat, tulus, tanpa tapi, tanpa aku dulu juga. Karena rahasia yang tiran gak pernah tahu, tapi raja sejati gak pernah lupa adalah ini. Dia bisa memuji dan memberkati orang lain tanpa mengurangi cahaya dirinya sendiri. Dan orang yang merasakan pujian kamu, berkat kamu, mereka akan pulang bercerita tentang kamu. Itu gak sih caranya tahta yang betulan itu dibangun dan bukan direbut?